Jadi di video kali ini saya akan bercerita tentang proses persiapan keberangkatan saya ke Amerika, mulai dari tahap pendaftaran sampai pada saat berangkat. Jadi cerita ini berawal pada saat tahun 2016 lalu itu ada kunjungan dari Konsulat Jenderal Amerika di Surabaya itu datang ke Kendari dan berkunjung di IAIN Kendari, khususnya tepatnya di Lembaga Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat IAIN Kendari atau LPPM IAIN Kendari. Nah, kebetulan pada saat itu saya sedang magang di situ di LPPM IAIN Kendari, dan kunjungan itu kami terima di LPPM IAIN Kendari. Kemudian kami berdiskusi, bercerita, dan tanya jawab bersama Konsulat Jenderal, bersama jajaran LPPM IAIN Kendari yang saat itu dipimpin oleh Dr. Muhammad Alifuddin, dan sekretarisnya saat itu adalah Dr. Laudi Abdul Wahab, dan juga waktu itu ada Ibu Dr. Aslia Zainal dan Ibu Dr. Rosmaya Sari. Nah, pada saat itu kunjungannya sebenarnya biasa saja, hanya ingin mengetahui lebih dalam tentang Kendari dan berdiskusi tentang beberapa hal. Namun ternyata kemudian setelah dari kunjungan itu kami ditawari beberapa program. Salah satunya ternyata adalah IVLP, itu untuk mendelegasikan atau untuk merekomendasikan peserta yang akan mengikuti IVLP. Saya sendiri saat itu ditelepon oleh Pak Dr. Laudi Abdul Wahab dan Pak Dr. Muhammad Alifuddin ketika saya sedang berada di mobil dari Lasalimu menuju Bau-Bau, kota Bau-Bau. Pada saat itu saya sedang dari Wakatobi, Kabupaten Wakatobi, melakukan survei nasional tentang daya tangkal radikalisme oleh masyarakat. Nah, kebetulan saya pulangnya melalui rute Wakatobi menuju Lasalimu, tempat kelahiran saya, dan dari Lasalimu kemudian saya baru bertolak ke Kendari. Nah, pada saat di perjalanan Lasalimu Bobo itulah saya kemudian ditelepon oleh Pak Alifuddin itu dan Pak Wahab, dan pertanyaannya waktu itu sedikit mengagetkan saya. Pertanyaannya adalah, "Mur, gimana?" katanya. Mau ke Amerika enggak, katanya. Gitu, dengan bingung saya jawab juga, "Iya, saya mau kalau bisa," katanya. Coba dibilang waktu itu, "Silakan, kalau begitu tunggu saya kirim formnya di WhatsApp, kalau bisa diisi dan dikirim hari itu juga, karena besok paginya menurut katanya sudah harus dikirim lagi ke Konsulat Jenderal." Itu karena saya memang sedang dalam perjalanan, saya hanya mengatakan kepada mereka, saya akan usahakan, karena memang saya masih dalam perjalanan dan saya pada saat itu tidak membawa laptop dan hanya membawa HP saja, tetapi saya akan usahakan kirim hari itu juga. Kemudian sesampainya di Bau-Bau itu saya istirahat di rumah kakak saya yang ada di Bau-Bau, dan saya coba buka formnya. Setelah dibuka, ternyata saya lihat formnya cukup lumayan rumit untuk diisi melalui HP, dan kemudian saya memutuskan untuk mengisinya kembali itu setelah sampai di Kendari. Formnya itu pun saya isi, tetapi waktu itu dengan niat memang saya mengisi untuk menggugurkan kewajiban saya, karena saya juga diperintahkan atau diamanahkan oleh Pak Alifuddin dan Pak Wahab itu untuk mengisi form itu. Jadi saya waktu itu sekedar mengisi karena saya memang tidak pernah berpikir bisa sampai ke Amerika, untuk terpilih ke sana. Apalagi saya kemampuan bahasa Inggris saya pas-pasan, bisa juga dibilang mungkin kurang dari yang lain, dari orang lain. Ternyata setelah saya mengisi form itu dan saya kirimkan, beberapa kali saya di email dan ditelepon langsung. Pada saat itu yang telepon dari Konsulat Jenderal, saya ditanya tentang beberapa hal, Kemudian tema yang saya ambil saat itu adalah religious tolerancy and pluralism. Nah,
saat itu kami direkomendasikan berempat, saya termasuk di tema itu, dan satu lagi dari Ian Gendari juga, Mr. Abdul Halim, temanya berbeda, dan dua orang lagi yang saya tidak kenal. Itu sama-sama dari satu rekomendasi dari Pak Alifuddin kalau tidak salah saat itu. Di telepon itu saya ditanya tentang beberapa hal tentang religious toleransi dan pluralisme. Kebetulan saya juga di Kendari memang bergerak di bidang isu-isu keagamaan, isu-isu toleransi dan pluralisme multikultural. Nah, beberapa kegiatan sudah kita lakukan bersama teman-teman, baik yang didanai oleh pemerintah maupun yang kegiatan yang inisiatif dari kami sendiri. Mungkin karena kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan itulah saya bisa dipilih dan bisa mengikuti program IVLP dengan tema religius toleransi dan pluralisme. Setelah proses wawancara via telepon beberapa kali itu, jedanya cukup lama, mungkin sekitar beberapa bulan dari tahun 2016 itu, dan kemudian saya mendapat telepon itu bahwa diberitahu bahwa saya lulus itu pada tahun 2017 pertengahan, mungkin sekitar bulan Mei saat itu. Kebetulan saat itu saya sedang berada di kampung halaman saya sedang liburan semester karena pada saat itu saya sedang kuliah di Pascasarjana IAIN Kendari, dan saya pulang libur ke kampung halaman saya bertemu dengan kedua orang tua saya dan keluarga saya. Nah, beberapa hari itu memang saya sedang sibuk di belakang rumah mengerjakan kandang ayam untuk mamaku atau untuk ibu saya. Jadi kebetulan ibu saya itu memelihara beberapa ekor ayam, dan saya kasihan ayamnya itu habis begitu saja dimakan oleh hewan lain dan tidak terurus. Makanya saya berinisiatif untuk membuat kandang itulah. Saya tiba-tiba muncul perasaan di dalam hati saya ingin ambil HP saya yang ada di kamar. Benar saja ketika saya masuk ambil HP itu, begitu keluar dari pintu dengan memegang HP itu, saya langsung mendapat telepon, HP saya berdering, dan saya lihat nomornya nomor baru. Kemudian saya angkat. Pertanyaan pertama yang diberikan kepada saya itu tanya, Mas Mursal, katanya, masih ingat saya enggak? Katanya. Saya bilang saya coba gali lagi, dalami lagi ingatan saya, memori saya coba ingat, dan ternyata saya ingat, oh ya, saya masih jawaban saya saat itu, saya masih ingat Bu, yang dari Konsulat Jenderal. Iya benar. Nah, terus beliaunya itu jawab, selamat Mas Mursal. Kayaknya Mas Mursal harus syukuran dulu, katanya, baca doa dulu. Mas Mursal terpilih berangkat ke Amerika, program IVLP Religious Tolerance and Pluralisme yang Mas Mursal isi kemarin. Jadi saat itu saya cukup kaget dan saya akan tidak percaya, karena selama ini saya keluar pun itu hanya sampai di dalam Indonesia saja, Jakarta, Medan, Makassar. Saat itu saya hanya sampai di 3 daerah, tetapi tiba-tiba dengan mendapat telepon itu saya akan tidak pernah terbayangkan bahwa saya akan berangkat di Amerika. Ya, dan lucunya lagi, setelah mendapat telepon itu saya disuruh untuk menyiapkan membuat paspor di imigrasi dan untuk dikirimkan ke markas secepatnya, dan katanya akan ada staf dari Konsulat Jenderal yang akan menghubungi dan menjelaskan lebih lanjut tentang hal itu. Nah, kemudian saya langsung bergegas kembali ke belakang rumah untuk melanjutkan pekerjaan saya membuat kandang ayam itu dengan hati yang gembira, kaget, dan masih saya akan tidak percaya. Saya langsung bilang ke mama saya waktu itu, saya bilang, Mak, pakai bahasa daerah, pakai bahasa Wassalim saat itu, saya bilang, Mak, saya mau ke Amerika. Wah, jadi mama saya waktu itu kaget, saya akan kaget juga, karena saat melihat saya sambil palu-palu kandang waktu itu, sambil bilang itu, mama saya bilang, wah, mau bikin apa di Amerika? Saya bilang, wah, ada program kemarin yang saya
daftar dan ternyata saya terpilih lulus. Mama saya kaget dan hanya senyum-senyum saat itu, mungkin tidak percaya juga. Kemudian ipar saya tuh datang dan mama saya langsung bilang, ini Mursal katanya mau berangkat ke Amerika gitu. Setelah itu saya istirahat sejenak dari pekerjaan saya membuat kandang itu. Saya memberikan informasi ke satu, saya telepon waktu itu ke Pak Wahab, saya WA, saya bilang, Pak, saya ditelepon dari konsulat jenderal, katanya saya terpilih untuk berangkat ke Amerika. Wah, saya langsung ditelepon saat itu oleh Pak Wahab dan Pak Alifudin. Katanya benar, katanya sudah ditelepon. Saya bilang, iya Pak, siapa yang telepon? Saya jelaskan, bilang, wah kalau begitu selamat, katanya kalau begitu. Setelah itu Ibu Aslia Zainal juga coba ngirimin saya WhatsApp, katanya benar ya, katanya selamat, katanya. Juga pada saat ayah saya pulang dari sekolah, pada saat itu beliau masih menjabat kepala sekolah di SDN 1 Malongge. Pada saat makan itu mama saya itu bilang ke ayah saya, bilang, ini Mursal mau ke Amerika. Jadi jawaban ayah saya itu mungkin tidak percaya atau apa, datar saja katanya, mau bikin apa di sana, katanya, ada acara apa. Saya bilang ada program di sana, ada program semacam pertukaran. Dari situ kemudian saya mempersiapkan kelengkapan berkas saya membuat paspor. Membuat paspor itu pun saya sampai berkali-kali pulang balik di kantor imigrasi Bobo, karena saya waktu itu terdaftar di kartu keluarga yang di Kabupaten Konawe Selatan bersama saya, karena saat itu saya kuliah di Kendari dan tinggalnya itu di Konawe Selatan, masih masuk wilayah Konawe Selatan. Jadi membuat paspor pun itu butuh usaha dan butuh lumayan menguji kesabaran, karena harus beberapa kali pulang balik imigrasi dan paspornya. Jadi juga hal yang cukup lucu juga menurut saya saat itu adalah ketika kami dimintai nomor rekening itu, dan dimintai juga SWIFT kode. Jadi SWIFT kode itu semacam kode untuk kalau pengiriman transfer lokal nasional itu biasanya kita hanya butuh kode bank. Tetapi untuk transfer antar negara itu dibutuhkan SWIFT kode, dan SWIFT kode itu kemudian saya diminta, dan saya coba ke Kota Bau-Bau untuk menanyakan SWIFT kode itu di salah satu bank di Kota Bau-Bau. Dan lucunya di sana itu ketika masuk di CS-nya bilang, wah enggak tahu. Dari CS itu saya diarahkan ke telernya juga tidak tahu. Kemudian saya diarahkan juga ke dalam menemui staf yang ada di dalam itu. Stafnya juga bilang tidak tahu kode itu. Justru saya dibilangi, buat untuk apa kode itu, katanya. Biasanya tidak ada yang pernah minta kode itu di sini, karena kalau ada orang katanya yang mau mengirim dana atau mengirim uang dari negara lain seperti Malaysia itu, mereka tidak pernah minta kode itu. Baru ini katanya, baru kamu katanya yang minta kode itu. Bahkan saya sempat dibilangi, hati-hati penipuan, katanya, sekarang banyak penipuan. Saya waktu itu hanya bingung juga dan hanya senyum saja, bilang saya tidak juga menjelaskan kebutuhan saya apa untuk meminta kode itu. Saya hanya bilang kode ini diminta ada yang minta karena ada yang mau kirim uang dari luar negeri. Kode itu pun akhirnya saya dapatkan setelah saya menelpon langsung call center bank tersebut. Setelah proses itu selesai, beberapa bulan kemudian itu saya kembali ke Kendari untuk masuk kuliah, dan setelah di Kendari itu juga saya mendapatkan telepon dari Surabaya, dari staf konsulat jenderal itu, bahwa saya harus berangkat ke Surabaya itu untuk mengurus visa. Jadi ke sana itu saya sudah harus membawa paspor saya. Nah, kebetulan saat itu saya sedang akan masuk kuliah, jadi masuk semester baru saat itu. Kayaknya akan masuk semester baru, semester 3 kalau tidak salah, semester 3 di Pascasarjana IAIN Kendari. Nah, saat itu saya cukup diberikan hikmah yang luar biasa dari Allah, dari Tuhan saat itu. Dari situ saya lebih
mengenal Tuhan, lebih yakin akan kebesaran Tuhan. Karena pada saat itu saya akan masuk kuliah, tetapi karena harus berangkat, saat itu juga saya tidak enak badan, jadi saya masuk kuliah dan jadwal penerbangan saya itu jam 10 pagi itu naik Garuda dari Kendari ke Makassar, dari Makassar kemudian baru ke Banjarmasin, baru ke Surabaya. Nah, jadi pada saat itu memang pada saat itu kami dibiayai tiket dari Konsulat Jenderal, tiket kami dibiayai, terus hotel kami dibiayai, terus uang makan kami semua dibiayai. Tetapi saat itu untuk hotel dan transportasi saat itu kami harus pakai uang sendiri dulu. Nanti setelah balik dari Surabaya, menunjukkan bukti seperti boarding pass, tiket pesawat, baru kemudian uang itu akan diganti dan diberikan kepada kami. Nah, salahnya saat itu adalah uang yang saya miliki saat itu pas-pas. Memang mungkin saat itu saya pegang uang sekitar 1 jutaan di dompet saya saat itu. Cuman saya waktu itu ada kebutuhan juga untuk membayar biaya ujian di kampus. Itu dibutuhkan sekitar 300.000. Sedangkan uang yang saya miliki 1 juta itu setelah saya hitung itu akan habis terpakai di Surabaya semua. Misalnya 500 itu untuk bermalam di hotel selama 1 malam, 500.000. Terus transportasi 500 itu sudah akan habis di bandara menuju Konsulat Jenderal, dan biaya makan dan lain-lain itu akan habis 500 juga, sehingga uang 1 juta itu pas-pas dan saya kemungkinan tidak akan bisa membayar lagi uang ujian. Jadi bukannya orang tua saya tidak membiayai, memang orang tua saya membiayai kuliah saya waktu itu, cuman saya tidak enak kalau harus minta uang lagi untuk membayar biaya kuliah, sedangkan saya tahu mereka juga memiliki banyak pengeluaran yang harus mereka tanggung, yang harus mereka biayai. Saat itu saya diantar oleh teman saya Albar. Dari kampus itu saya sudah siap-siap untuk berangkat ke Surabaya dan dengan pakaian dan tas saya. Jadi setelah menunggu mata kuliah pertama, saya coba masuk kuliah dan ternyata dosen pertama itu tidak masuk. Dan setelah jam 10 itu saya menuju bandara karena penerbangannya jam 11. Jam 10 saya menuju bandara, diantar oleh teman saya Albar saat itu. Setelah sampai di bandara, ternyata check-in, ada pemberitahuan dari pegawai bandara saat itu di counter check-in itu mengatakan bahwa pesawatnya akan delay, kemungkinan akan akan landing di Kendari itu mungkin sekitar jam 2. Jadi saya diminta untuk datang lagi setengah 2. Nah, mendengar itu saya langsung telepon kembali teman saya Albar itu. Untungnya dia belum jauh keluar dari bandara dan kembali menjemput saya. Dan akhirnya kami bisa kembali ke kampus, dan syukurnya lagi saya masih bisa masuk mata kuliah kedua yang masuk pertama kali untuk semester itu. Dan alhamdulillahnya saya tidak harus banyak absen lagi. Kuasa Tuhan pada saat itu, sampai setelah saya menuju bandara setengah 2 itu, ternyata pesawatnya masih delay lagi. Dia mendarat di Kendari itu sampai setengah 4 baru landing di Kendari. Dan karena keterlambatan yang cukup lama, ternyata saat itu kami diberikan makan siang, diberikan snack, dan diberikan semacam uang penggantian atas keterlambatan itu. Uangnya kebetulan pas-pas 300.000, dan itu bisa dicairkan di Bank BRI 300.000. Dan kuasa Tuhan, dan menariknya uang 300.000 itu pas-pas dengan kebutuhan saya untuk membayar uang ujian saya saat ini. Dari itu saya berpikir keras bahwa ternyata kebesaran Tuhan itu, kekuasaan Tuhan itu tidak ada yang mampu mengalahkannya.
tidak ada yang mampu meramalnya. Ketika saya butuh uang 300.000, ternyata dengan kekuasaan Tuhan saya memperoleh uang itu karena keterlambatan pesawat, di mana mungkin kita manusia biasa akan berpikir keterlambatan pesawat itu adalah suatu hal yang mengganggu, adalah suatu hal yang merusak, atau merusak suasana hati kita, adalah sesuatu hal yang membosankan atau tidak mengenakan. Tetapi dengan keterlambatan pesawat itu justru masalah saya yang lainnya selesai. Saya diberikan uang akomodasi 300.000 dari Garuda Indonesia, dan dengan 300.000 itu saya bisa membayar uang ujian saya. Setelah itu saya akhirnya terbang menuju Makassar, dan sampai di Makassar itu saya transit selama beberapa jam, dan akhirnya sampai di Surabaya itu malam. Kondisi badan saya, kebetulan saya waktu itu sedang flu berat, dan AC pesawat itu sangat dingin, jadi penerbangan dari Makassar Surabaya itu saya pakai jaket tebal dan menggigil. Mungkin pada malam itu kalau ada orang di samping saya yang melihat, memperhatikan, mungkin mereka akan khawatir karena saya cukup gemetar pada saat itu. Alhamdulillah saya sampai dan selamat di Surabaya. Saya bermalam waktu itu di hotel di Bandara Juanda, Surabaya. Paginya saya langsung menuju ke Konsulat Jenderal Amerika untuk mengurus visa saat itu. Dan masalah baru lagi muncul di sana, dan sekali lagi Allah memperlihatkan kekuasaannya, memperlihatkan kebesarannya. Saya tidak diperbolehkan masuk di dalam konsulat jenderal itu karena saya membawa laptop. Karena aturan di sana tidak bisa ada laptop yang masuk di dalam situ, dan saya harus meninggalkan laptop saya di luar. Nah, sedangkan hotel tempat bermalam saya itu cukup jauh dari konsulat jenderal, sedangkan waktu sudah menunjukkan saya sudah harus berada di dalam untuk mengurus visa sesuai janjian yang telah kami atur sebelumnya. Saya cukup pusing juga saat itu karena saya tidak bisa apa-apa. Laptop saya tidak mungkin saya tinggal di luar, dan tidak mungkin juga saya kembali ke hotel, dan tidak ada juga orang yang saya kenal di Surabaya saat itu. Dan di situ saya melihat banyak orang-orang baik di sana. Ada banyak orang-orang yang bapak-bapak itu waktu itu bilang, ada yang menawarkan waktu itu, coba katanya saya bawa mobil, mungkin bisa dititip di mobil saya, tapi sayangnya saya tidak bawa mobil. Walaupun saya tidak bisa menitipkan ke mereka, tetapi setidaknya saat itu hati saya sudah agak tenang, karena ternyata masih ada banyak orang yang peduli, masih banyak ada orang baik. Dan akhirnya setelah lama berkomunikasi dengan petugas yang menjaga di depan pada saat itu di konsulat jenderal itu, akhirnya tiba-tiba ada seorang ibu yang menawarkan, sini titip sama saya saja katanya. Kebetulan saya tidak masuk dalam, saya menunggu di luar, ada yang saya antar sedang di dalam, jadi laptopnya bisa dititip sama saya saja. Wah, saya waktu itu mungkin tidak pikir panjang lagi, saya langsung simpan laptop saya sama dia, dengan saya percaya dan saya yakin orang ini adalah orang baik. Dan ibu itu langsung bilang, ini ambil nomor saya, sebentar kamu keluar telepon, nanti ambil laptopnya sama saya. Oke, saya simpan laptop saya dan saya langsung masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam itu, saya bertemu dengan satu orang teman-teman saya yang akan berangkat bersama saya waktu itu, Ustadz Hasan Basri, yang pengurus Masjid Cengko di Surabaya. Saya ketemu beliau di dalam, dan ternyata kami dikumpulkan di ruangan, berdiskusi, bercerita. Kebetulan saat itu juga ada peserta dari IVLP juga dengan tema yang berbeda dengan kami. Pesertanya cukup banyak. Mereka mungkin ada saat itu sekitar 5-6 orang. Salah satunya adalah Bupati Talaut, dan satunya lagi itu dari Pelindo 4.
dan beberapa orang lagi yang lainnya. Nah, kami berdiskusi. Saya cukup minder saat itu karena hanya saya orang yang saya lihat, saya orang yang paling muda di situ. Saya juga orang yang menurut saya yang biasa-biasa, mereka adalah orang-orang yang luar biasa, dan saya berpikir di situ saya adalah orang yang sangat-sangat biasa di situ. Sedikit bangga juga dan sedikit minder juga. Setelah itu selesai, saya kemudian cerita ke teman saya itu, Ustadz Hasan Basri itu. Saya bilang, tadi laptop saya titip di sini. Dibilang, wah sama siapa? Saya bilang, saya kurang tahu, orang yang saya kenal juga. Saya langsung dibilangi, kamu ini katanya belum tahu, katanya di sini tidak semua orang itu katanya baik, tidak semua orang itu jujur. Jadi bisa-bisa laptop kamu itu mungkin sudah hilang. Jadi pernyataan itu sedikit membuat saya khawatir, sedikit membuat saya ragu, jangan sampai memang laptop saya itu hilang. Nah, kemudian setelah keluar, kami makan siang di salah satu restoran di Surabaya, makan siang bersama konsulat jenderal dan seluruh peserta itu. Setelah makan siang itu kemudian saya coba menelpon nomor yang tempat saya menitip laptop tadi. Saya telepon, alhamdulillah diangkat, dan kemudian ibu itu namanya Ibu Rita, dan Ibu Rita mudah-mudahan beliau sehat selalu, diberikan rezeki selalu, beliau orang yang baik. Kemudian beliau bilang, maaf mas, saya sudah di bandara, laptopnya ada di hotel dekat konsulat itu, saya sudah titip di resepsionis, nanti bilang saja dari saya, nanti telepon kalau sudah sampai sana. Nah, alhamdulillahnya saya langsung pesan taksi online saat itu. Setelah pesan itu, saya langsung menuju hotel tempat penitipan itu. Saya minta dan telepon ibunya, bicara langsung di resepsionis, kemudian saya diberikan, dan alhamdulillah laptop saya selamat, laptop saya ada aman tanpa kekurangan apapun. Dari situ saya berpikir betapa besar kekuasaan Tuhan, betapa luas, betapa tak tertandingi kebesaran Tuhan, kekuasaan Tuhan, ketika Dia seperti yang difirmankan dalam Al-Quran, cukup dengan firman kun fayakun, jadilah maka akan terjadi sesuatu itu, apapun itu atas kehendak Tuhan. Jangan pernah minder, jangan pernah takut, jangan pernah ragu atas kekuasaan Tuhan, jangan pernah ragu atas pertolongan Tuhan, jangan pernah ragu atas kebesaran Tuhan, karena Tuhan akan selalu bersama orang-orang yang meyakininya. Tuhan akan selalu bersama orang-orang yang baik. Tuhan akan selalu bersama orang-orang yang selalu berusaha menjadi lebih baik. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Video-video selanjutnya akan saya upload di beberapa hari kemudian.